Halo guys, gue Bulderawam. Di sini gue akan nge-review Infinix Justice Type 2 dari brand Gao ya. Mungkin kita mulai dari boxnya dulu kali ya. Untuk box art mirip dengan punya Bandai. Dan di sini ada tulisan Infinix Justice Fighter. Fighter ya, bukan Gundam karena ini bootleg. Dan ada beberapa action pose dari Infinix Justice Type 2. Untuk box artnya kemungkinan mirip ya dengan punya Bandai karena aku nggak punya Bandainya sih. Dan untuk pose-posenya ini terlihat cakep ya karena ada sebutan speed action system dari Bandainya. Oke, kita singkirin dulu boxnya dan kita coba review kitnya. Kalau dari segi tampilan sendiri sini cukup oke ya kalau dilihat, cuman dari feelnya kalian akan tahu sih kalau udah megang. Dan ini ada foil stiker yang menurutku kualitasnya udah lumayan ya daripada yang dulu. Lumayan ya, bukan berarti bagus. Ini yang aku pakai cuman stiker di bagian mata sama di bagian kepala aja sih, yang lain nggak aku pakai. Nah, dan ini dia benefit plus dari ketika kita beli bootleg zaman now ya. Kita dapat water slide decal dan dapat juga satu optional hand relax hand ya, open hand. Sama persis sih kayak punya Bandai kan juga dapat juga. Selain itu juga ada wire cable atau apa sih nggak tahu namanya sih, cuman ini ada gimmick untuk di bagian shieldnya nanti, di bagian yang ada kayak capitnya gitu. Nah, dan yang aku nggak expect nih, banyak banget sih efek beamnya ini punya si Justice. Karena selain di efek beam saber, si Justice ini kan juga punya efek beam di bagian kaki sama di jet glidernya nanti buat dipasang di sayapnya gitu. Untuk dilihat dari tampilannya sih oke, nggak terlalu mirip bootleg ya, maksudnya nggak terlalu plastik banget kayak yang bootleg zaman dulu, cuman ya bootleg tetaplah bootleg gitu. Oke, coba kita fokus ke main bodinya dulu ya. Kita lepas dulu ini backpacknya, nanti akan gue liatin sih detail dari backpacknya yang lumayan keren. Dan ini detail dari muka si Justice Fighter lumayan, nggak terlalu buruk, masih kebentuk lah mukanya. Dan di bagian belakang skirtnya ini bisa buat nyimpen rifle-nya sih, beam rifle-nya. Kalau dari segi perakitan sih ini masih jauh lah dari King CMS. Anjay, King CMS nggak tuh. Soalnya masih cukup membuat senam jari kit ini, nggak kayak kit CMS yang udah snap fitnya. Dan di kit ini tuh yang aku sayangin tuh banyak part yang mungkin gampang rontok ya. Contohnya di bumerang ini, di shieldnya ini gampang rontok, gampang lepas. Nah, untuk pertanyaan bang, ini solid gak sih kitnya? Coba kita cek dulu apakah solid. Solidnya cukup solid sih, cuman ada beberapa bagian yang yang gampang lepas menurutku ketika diposoin atau banyak gerak. Contohnya di kaki ini gampang banget lepas sih menurutku. Ya nggak gampang banget, cuman kurang kenceng gitu. Sama di bagian tangan ini juga sama sih, kayak kadang gampang lepas ketika mau dipose-posoin gitu. Cuman ya masih cukup oke lah, nggak terlalu yang gampang lepas banget. Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena perakitannya cukup membuat senam jari. Nah, di kit ini cukup ada beberapa gap ya atau simlen yang menurutku kurang rapet sih. Kan kit ini ada beberapa part yang mungkin gampang rontok. Contohnya di bagian tempat nyimpen ini sih, beam sabernya ini tuh gampang banget lepas ketika nggak sengaja kesenggol.
Ya tapi masih bisa dimaafkan lah ya, karena gimana lagi bro, ini kan bootleg. Kecuali kalau Bandai lu masih bisa komplain, wah ini gampang banget rontok, nggak solid, nggak kenceng. Nah karena ini bootleg ya udah maklumi aja bro. Untuk artikulasinya sendiri di bagian kepala nggak bisa muter 360 derajat ya, karena di bagian janggutnya itu kehalang di bagian apa itu kayak kerah armornya itu. Tapi kalau untuk tengok kanan kiri atas bawah masih aman banget. Dan untuk pergerakan di tangannya ini bisa dibilang cukup luas banget ya, karena ada embel-embel seat action systemnya yang bisa buat si kit ini bisa berartikulasi lebih luas lagi buat di pose-pose. Dari tangannya ini untuk muter 360 derajat aman banget, karena nggak kehalang sedikit pun armornya. Dari yang kanan atau kiri sama bisa muter 360 derajat. Dan di bagian side skirt armornya ini bisa dimundurin sedikit ya, karena untuk memperluas jangkauan pergerakan kaki mungkin, supaya kakinya bisa lo gerakin ke depan lebih luas, ke samping lebih lebar lagi. Gokil sih ini dari Bandai. Tapi sayang dibutlekin, kasihan Bandai. Untuk tekukan di bagian kakinya ini aman banget ya, lu bisa tekuk sampai banget gitu karena udah pakai double joint. Dan ada teknologi sekali lagi teknologi seat action system dari Bandai yang bisa membuat pergerakan dari kit ini yang bisa ya sangat luas gitu. Coba kita mau coba pose split, bisa nggak ya? Nah mentoknya segini sih menurut aku nggak berani mentokin banget karena takut patah. Tapi dari segi artikulasi lini HGC yang baru ini cukup oke ya buat pose-pose kalau kalian suka foto-foto atau mungkin suka yang majang dengan pose ekstrim. Nah kan rontok lagi bro. Ini sih yang paling gampang banget rontok dari kit ini, padahal kesenggol dikit aja udah rontok. Singkirin dulu kali ya. Menurutku udah dulu kali ya dari kit ini. Coba kita review dari backpacknya si Infinite Justice Type 2 ini. Nah ini dia bro, yang menurutku ini keren banget sih. Mungkin kelihatannya kayak backpack biasa ya, cuman nah ini yang kerennya gokil sih, bisa jadi pesawat, mirip pesawat di Star Wars gitu nggak sih? Ini jujur ya, aku beli kit ini tuh tertarik karena bentuk backpacknya ini bro, yang mirip pesawat di Star Wars gitu, karena unik gitu. Dan di bagian bawah backpacknya ini ada colokan atau konektor buat standpiece yang mungkin kalian misal mau pajang terpisah dari Justice-nya juga bisa. Nah dipajang gini di sebelah Justice-nya udah keren sih. Oke, sekarang kita coba gabungin ya si backpacknya ini, tinggal dilipat aja. Di sini ada semacam konektor, simpel sih konektornya, cuman model colokan gini. Nah ini ada lubang buat konektornya, tinggal colokin aja, udah nggak usah ribet dan nggak gampang lepas ini. Wah anjay, cakep banget sih ini, bisa berdiri tanpa standby sudah cakep banget sih. Maksudnya balance gitu antara si Gundam sama backpacknya, nggak terlalu berat juga backpacknya. Dan di sini kalian bisa buka sayap si backpacknya. Nah bisa kalian buka begini. Wah, ini cakep banget sih. Ini udah mode tempur, mode membantai. Mode membantu si Lord Kira Yamato. Bener-bener aku malah gabut kepikiran pengen coba satu pose unik karena artikulasinya cukup oke buat dimainin. Oke, sekarang kita mau cek coba apa aja sih ini efek sabernya. Ini banyak banget menurut aku, karena
nggak cuma dari si beam saber, di sini ada efek beam dari si jetpack yang bisa dipasang di jetpacknya nanti. Ada 4 biji sih ini. Lalu ada juga efek yang bisa dipasang sebagai beam bumerang nantinya. Terus ini ada efek dari beam sabernya, ya semua pasti ada sih efek beam saber. Dan ini ada di bagian kaki ini ikonik banget sih, yang pas si Infinite Justice main adu ayam sama si Destiny. Lalu ada juga ini efek beam saber yang bisa dipasang di tanduknya nanti ya. Ini baru di Infinite Justice Type tuh ya, mungkin aku lihatnya ada efek di bagian kepala gitu. Lalu ini ada satu pasang efek beam, apa ya, aku nggak tahu ini, mungkin kelebihan atau apa, aku kelewatan, mungkin di manual nggak ada soalnya, mungkin bisa ada yang bantu jelasin di kolom. Nah sekarang aku mau coba pasangin beberapa efek beam efeknya di Justice ini. Mungkin aku skip ya karena agak ribet. Nah ini dia tampilan dari si Infinite Justice Type 2 ketika udah dipasangin semua efek beam efeknya. Wah, cakep banget sih ini, dengan harga yang cukup terjangkau. Menurutku ini rekomend sih untuk dibeli, cuman ya harus sabar aja dengan konsekuensi beli kit bootleg ya, maksudnya jangan terlalu banyak komplain, wah ini ada yang loose lah, ada yang mungkin kurang rapet lah atau gimana gitu, namanya juga kit bootleg kan ya. Overall kit ini cukup oke kalau kalian pengen koleksi linia GCE, atau mungkin yang mau beli bandainya cuman harganya agak sedikit tinggi ya. Jadi kalian bisa ambil opsi ini, beli bootlegnya dari brand Gao. Ya cukup recommended lah, cukup oke. Kalau begitu mungkin sekian dulu ya review si Infinite Justice Type 2 ini. Maaf kalau misal ada kurang sesuatu atau yang kelewat dari review kali ini. Bye bye.